semuanya saya pakai. Nah, insan Mokoginta ini sedang menikmati ajaran nabinya, menikmati, ya pokoknya tidur dengan 70. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Oke, teman-teman, sahabat gereja YouTube, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Shalom, sahabat gereja YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu surat terbuka untuk Presiden Jokowi, yaitu mengapa Syekh Panji Gumilang dipersekusi ya, karena saudara-saudara banyak sekali saudara persekusi yang dilakukan gitu di Al Zaitun ini, dan menurut saya ini sudah sangat memalukan ya, khususnya ya kenapa sampai segininya gitu. Karena ini berbahaya saudara, sekolah yang pendidikan yang dibilang untuk toleransi perdamaian, melahirkan toleransi perdamaian, akhirnya pemimpinnya ditangkap saudara, pemimpinnya di penjara dan menjadi tersangka gitu. Mau jadi apa Indonesia ini saudara? Kalau kita lihat di sini, dan menurut saya semakin kacau gitu ya. Apa yang telah terjadi saat ini, kondisi-kondisi saat ini genting saudara. Miris kita melihat banyak gereja yang ditutup gitu ya, banyak gereja yang disegel tahun-tahun ini, semakin banyak lagi, dan sedih saudara, intoleran merajalela di mana-mana. Mereka bisa bertindak sesuka hati ya, apalagi pada saat ini radikalisme di mana-mana. Dan menurut saya ini tepat yang diberikan oleh tim dari Syekh Panji Gumilang untuk Presiden Jokowi, surat terbuka ini. Tambah udah habis saudara titik kemarahan. Masyarakat Kristen juga dilemehkan, bukannya tidak mau melawan, tapi tidak ada tindakan-tindakan, dibiarkan selalu. Apalagi kemarin, nanti saya akan bagikan juga video bagaimana kunjungan Presiden Jokowi ke Medan, dan ada teriakan rakyat Indonesia yang melihat hal ini untuk meminta tolong agar izin gereja dibuka. Tapi tidak tahu, saya tidak mau berpikir apa, nanti kalian tonton aja videonya saudara, bagaimana teriakan masyarakat itu, rakyat jelata itu melihat ya, memandu Pak Jokowi, tolong berikan izin untuk ibadah kami, untuk gereja kami dan sebagainya. Tapi pas di beberapa jarak bersama Jokowi, tapi saya merasa bahwa ini adalah dibiarkan gitu. Pak Jokowi diam, tidak mau merespon gitu ya. Yang saya khawatir, apakah Pak Jokowi takut, apakah Pak Jokowi cuek itu kepada rakyat ini.
Saya sedih melihat perihal ini. Jadi penangkapannya Panji Gumilang akhirnya menjadi tersangka, prosesnya. Saya melihat ini sedih, saudara. Sedih, miris sekali. Indonesia mau diapakan seperti ini? Banyak guncangan dikit-dikit, tangkap dikit-dikit ini. Padahal ibadah itu adalah hak konstitusi. Sudah ditulis, dilindungi konstitusi, tapi nyatanya tidak, saudara. Maka dari itu saya mau membagikan pembacaan dari surat pembuka yang diberikan oleh pihak Al-Zaitun kepada Presiden Jokowi, dan itu ada tembusannya kepada MPR, DPR RI, dan juga pihak kepolisian. Semoga saja ini sampai, dan tolong pemerintahan bisa memberikan jawaban, bisa memberikan kesempatan untuk bisa menyuarakan ini terus gitu. Sedih, saudara. Sedih, saudara. Ini yang Panji Gumilang ditangkap padahal dia adalah pelopor. Ada aja dibawa kasusnya ke sini, ke sana, ke sini karena pencucian uang lah dan sebagainya. Ini lucu, saudara. Justru kita butuh orang-orang seperti Panji Gumilang. Diperbanyak lagi seperti itu. Apa-apa semuanya kalau murut ini melanggar dan sebagainya dianggap begitu, saudara. Padahal tidak, saudara. Ini yang saya ada kurang relevan tentang perihal seperti ini. Jadi, maka dari itu surat terbuka untuk Presiden RI ini untuk Jokowi Dodo, menurut saya ini cukup jelas. Ya, nanti akan kita bacakan ya, saudara. Dari sini kita harus pahami, kita harus bisa pahami, saudara. Gitu ya. Jangan sampai mesin ini pecah karena tidak adil gitu sesama penganut. Itu yang mau saya sampaikan juga di sini, saudara. Mari kita sama-sama mendengarkan isi dari video tersebut ya. Surat yang disampaikan tim dari Al-Zaitun dan Panji Gumilang kepada Presiden Jokowi, ini surat terbukanya. Ya, saudara, semoga saja ini perlu menjadi hal yang baru itu, terobosan baru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, salam saudara-saudara. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Jalan satu-satunya ke surga hanya lewat Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Saudara-saudara kekasih, saya punya teman baik ketika dia masih hidup, itu namanya Insan Mokoginta. Dalam pelayanan saya di atas mimbar 3 kali berdebat dengan dia. Nah, debat terus, ya kalau saya nggak pernah nyimpan kata-kata, nggak ada takutnya sama sekali. Walaupun di atas mimbar itu yang Kristen walaupun 10 orang, saya tetap labrak. Saya tetap ngomong seperti mayoritas. Ya, itu ciri khas saya. Sampai saya pernah ngamuk karena
mikrofon dipermainkan oleh petugas. Saya marah. Giliran orang Kristen yang berbicara, suaranya ngiung ngiung ngiung. Ada aja itu saudara Muslim ini tidak mau kalah. Oh, kalau saya data semuanya saya pakai. Nah, Insan Moko Ginta ini sedang menikmati ajaran nabinya, menikmati, ya pokoknya tidur dengan 72 bidadari. 72 bidadari itu yang enak-enak. Ya kalau saya nggak mau masuk dan tidur dengan 72 bidadari itu, saudara-saudara. Ini Insan Moko Ginta. Nanti saya akan komen-komen. Masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu pas sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? 5 kali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali, jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya lah, luar biasa kan? Ya, iya. Dia menggunakan kata-kata mereka. Itu bukan kata mereka. Kami berdasarkan fakta firman. Jadi yang ngomong itu bukan kata-kata manusia. Tapi apa yang dituliskan oleh Alkitab bahwa kita pasti masuk surga. Yang menjamin adalah yang datang dari surga dan sekarang sudah naik ke surga. Tahu jalan ke surga. Ngerti jalan pulang. Makanya ketika Yesus disalibkan, dikubur 3 hari, kuburnya kosong. Jadi dia datang dari sorga, kembali ke sorga. Tapi kalau nabi-nabi lain, apalagi yang nabi terakhir, kuburnya masih ada. Dan itu bisa dibuktikan. Ada tulangnya nggak di dalam kubur itu. Sekarang ini. Karena ya tiap hari orang datang, kemudian duduk di kubur itu, doa, sujud, sholat 2 rakaat di kubur itu. Walaupun nggak ada perintahnya, mereka doa begitu, sholawat terus. Tiap hari nggak pernah kosong itu kubur. Orang berziarah terus-terusan di kubur itu. Tapi Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Orang kalau memimpi Muhammad, itu mimpinya buruk terus. Tapi kalau mimpi Yesus, pasti orang masuk Kristen. Ini sudah berapa lama? Sudah 14 abad, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus, kalau kita ikut, pasti masuk surga. Ayatnya di mana?
Yohanes 6 ayat 47, barang siapa yang percaya, maka dia memperoleh hidup kekal. Jadi hidup kekal. Jalan terus. Pasti masuk surga. Yohanes 10 ayat 38, ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi pasti tidak masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa saja yang menerimanya. Lah, kamu mau menerima enggak? Ini mu'alaf, saudara, sudah tahu ayat itu kok masuk Islam. Islam itu masuk surganya masih mudah-mudahan. Itu bukan kata saya. Bukan kata mereka seperti kata Ustadz tadi. Masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok. Lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan 35 kali loh kita sholat seminggu. Ya jelas repot. Orang Islam aja 90% itu nggak sholat lengkap. Yang nggak sholat sama sekali itu 80%. Sama sekali nggak sholat. 85%-nya sholat 2 kali setahun. Idul Fitri dengan Idul Adha. 90%-nya ya sholat nggak ngerti artinya sama sekali. Sholat qomat kamit nggak tahu artinya. Ya yang ngerti artinya hanya kiai-kiai lah. Kalau kiai musola nggak ngerti arti sholat, nggak ngerti bacaannya, bisa dibuktikan. Mu'alaf yang rajin siapa? Rajin sholat. Harus wudhu dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian mengarahkan wajah, muka ke batu yang hitam, Ka'bah Mekah. Ya repot. Bagaimana bisa dilakukan seperti itu? Gak mau orang ngikutin kayak begitu. Sholat 5 waktu. 1 minggu 35 rakaat. Mestinya kata Adi Hidayat 1 minggu kali 4 kali 40 rakaat 1 minggu. Kalau sekali sholat itu dibutuhkan waktu 5 menit, 40 kali 5 menit kali 7 kali. Habis waktu. Hanya untuk melakukan jengkang-jengking menyembah kepada Allah yang tidak pernah ada wujudnya di dunia ini dan hanya karangan Muhammad. Allah itu hanyalah halusinasi dari Muhammad yang tidak jelas punya mukjizat atau tidak, dan yang jelas Al-Quran bilang bahwa tunggulah olehmu mukjizat itu. Aku pun bersama-sama orang yang menunggu. Jadi Muhammad sudah 14 abad mukjizatnya sejak dia hidup sampai dia mati. Nggak ada mukjizat sama sekali. Artinya Allahnya Muhammad tidak pernah menampilkan mukjizatnya. Kata Insan Moko Ginta, mukjizatnya belah duren. Itu kan saya ledekin. Oh, ayatnya ada.
saya tidak berbicara kosong. Jadi masalah sholat ini adalah penyakit umat Islam sedunia. Sekali nggak sholat zuhur, masuk neraka 29 tahun. 29 tahun loh. Masuk nerakanya. Gara-gara nggak sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu melarang berbuat jahat dan berbuat keji. Nah sekarang Mahfud MD bisa nggak melaksanakan sholat dengan baik? Ma'ruf amin, nggak bisa. Makanya konspirasi kejahatan terus. Menteri-menteri itu, orang Islam itu, konspirasi melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau dia polisi, sama. Lebih jahat lagi, karena polisi lebih jarang nggak sholat. Ya, sholat semaunya polisi. Mana mau polisi, lebih baik ngerokok di pojok sambil nunggu yang melanggar lalu lintas. Makanya lebih jahat. Katanya, itu yang parah saudara-saudara. Makanya sholat ini ya susah. Mau ngomong apapun ya tetap susah. Tidak bisa saudara-saudara. Karena ajaran palsu, ibadahnya ibadah palsu. Itu. Seminggu. Itu pas sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Tadi saya sudah jawab, pasti masuk surga. Yang memastikan masuk surga itu adalah Yesus Kristus. Yang memastikan masuk surga itu adalah karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan Islam masih mudah-mudahan. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Hai orang-orang yang beriman, satu sudah beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang murni semurni-murninya. Jadi segala sendi Islam harus dilaksanakan, termasuk hukumnya. Indonesia hanya KTP Islam, hukum Islam tidak berlaku. Orang yang mencuri mesti kan potong tangan. Enggak dipotong. Orang yang berzina kan harus dirajam. Enggak dirajam. Dibiarin. Jadi hukum Islam tidak berlaku. Maka ayat selanjutnya, ya hayyualladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang murni, ya sudah beriman, sudah bertaubat, taubat yang murni. Bunyi ayatnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum
sayyi'atikum. Nah, itu mudah-mudahan Tuhanmu memasukkan kamu ke dalam surga. Asa rabbukum ayu kafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan menghapuskan kesalahanmu dan mudah-mudahan Tuhan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu ayat, bukan ngarang. Jadi mudah-mudahan mau nggak kamu saya gaji 40 juta sebulan? Apa kerjaannya? Ya cuma ikut saya. Yang nyetir saya, kamu tinggal duduk doang. Mau? Ya semuanya maulah. Ikut saya. Tapi gajinya mudah-mudahan. Mau saya bayar, mau enggak. Mudah-mudahan. Nah di ayat ini, sudah beriman, sudah bertobat, masuk surga mudah-mudahan. Inilah susunan kata yang di Al-Quran yang membuat saya tidak mau masuk balik lagi ke Islam. Inilah sebabnya saya tidak mau ikut agama Islam ini. Saya harus meninggalkan Islam. Oh, gajinya mudah-mudahan. Kalau di Kristen jelas sekali. Jelas sekali, saudara. Pasti. Nah, himbauan saya kepada Anda semua. Ya. Kita harus tahu siapa yang empunya sorga itu. Dan pengajaran tentang masuk sorga itu. Masa di sorga tidur dengan 72 bidadari. Katanya istri kita akan berubah jadi bidadari di sorga. Bagaimana bisa berubah jadi bidadari? Istrimu jelek, ya tetap jelek. Kau berusaha berubah jadi cantik kayak bidadari. Nggak bisa. Logika sajalah. Oh, nanti di surga akan berubah. Yang jelek, istri kita di dunia jelek, berubah jadi cantik. Jadi di surga laki-laki seperti Insan Moko Ginta tadi 72, nah istrinya belum meninggal, masih hidup sampai sekarang. Jadi dia sedang tidur dengan 72 bidadari tiap hari 24 jam. Dan kemaluannya itu, kemaluan laki-laki di sana itu tegang selama 70 tahun. Lah Insan Moko Ginta baru meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi masih 67 tahun lagi kemaluannya itu baru lemas. Dan lemasnya lagi bangun lagi besok pagi. Cuman istirahat sebentar. Sedangkan 72 bidadari itu terus berganti-ganti. Jadi dalam sehari, karena bagi 72, jadi hanya 23 menit satu bidadari, ganti lagi satu bidadari. Terus gitu. Keluar lagi spermanya. Keluar sperma, ganti lagi. Hanya 23 menit. Dan bayangkan tegangnya itu. Jadi sejak meninggal ini dia sudah tegang lagi. Si Insan Moko Ginta, Agustan, kemudian ketua mu'alaf itu Indra
Wibowo. Jadi mereka semua itu sedang menikmati bidadari. Amrozi, Imam Samudra, pokoknya jagoan-jagoan itu yaitu para teroris dan para mu'alaf. Itulah yang diajarkan oleh nabinya. Ya tentu saja Nabi Muhammad sekarang sudah 1440 tahun yang lalu. Muhammad terus menikmati bidadari. Itu bidadari apa siksaan kubur? Saya nggak tahu. Ya tapi kalau di ini karena Muhammad nggak bisa jawab semua kelakuan-kelakuan jahatnya itu, enak aja walaupun nabi tapi dia manusia biasa ngakunya sih. Jadi harus tahu siapa pemilik surga itu. Kalau kami orang Kristen, kami tahu pemilik surga itu adalah yang datang dari surga dan sekarang sudah kembali ke surga sebagai Mesias yang akan datang di akhir zaman nanti untuk menjemput Saifuddin Ibrahim. Saya pasti dijemput. Kemudian hanya yang datang dari surga yang akan dapat masuk surga karena dia yang bisa menunjukkan jalan. Sedangkan Muslim masih nanya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi saudara-saudara selama 35 kali dalam seminggu dia nanya terus jalan ke surga karena dia belum tahu jalan ke surga. Jalan ke surga itu hanya Yesus Kristus. Kalau saya akan ikut Tuhan yang tidak ingin seorang pun binasa dan itu harus kita ikuti Yesus namanya. Jangan ikut Tuhan yang membawa umat ke neraka. Muslim itu pasti masuk neraka semua. Surat ke-19 ayat 71 dan 72. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu sudah ditetapkan. Jadi Nabi Muhammad sendiri sedang di neraka juga. Sudah di neraka. Dan tidak ada jalan ke surga harus lewat neraka. Itu kata mereka. Asal sudah Islam, nanti dicuci dulu di neraka. Nggak bisa. Nggak ada ajaran kayak begitu. Ambivalensi ajarannya. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Jadi di neraka kekal. Tapi ajaran Pak Kiainya nanti cuman dicuci doang di neraka, setelah itu baru dimasukin ke surga. Selama-lamanya. Ngarang cerita. Jadi antara Al-Quran dengan hadis beda. Jadi tidak ada jalan ke neraka. Jalan ke surga harus lewat neraka dulu. Itu namanya penipuan dan penyesatan. Percayalah kepada Tuhan yang menjamin umatnya dan memberikan kepastian di dalam firman-Nya. Sudah saya baca. Hanya Yesus yang menjamin manusia masuk surga untuk setiap orang yang percaya. Yesus ingin kita berada bersama dengan Dia dan Dia menyediakan tempat di surga buat yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kata Yesus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu di sini adalah Saifuddin Ibrahim.
Kamu di sini ya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya nggak mau masuk surganya palsu. Bagaimana tidak tertipu? Wahai para tetanggaku, para saudaraku, tertipu. Udah jengkang-jengking 35 kali sehari. Masih tertipu. Nggak mau saya. Jangan mengikuti orang yang buta. Buta tentang surga katanya tempat pelampiasan hawa nafsu. Jadi nanti di surga itu becek. Lah 72 kali, 72 bidadari. Dan kasihan istri kita. Istri muslim itu kasihan, di dunia di poligami, di akhirat di poligami. Lebih parah lagi. Harus menunggu 72 bidadari itu. Bidadari yang lain. Sedangkan dia hanya satu kali mereka main itu 23 menit nunggu suami kita. Gantian. Di dunia di poligami, di surga di poligami. Ini ajaran apa ini? Enakan laki-laki. Di Islam itu enakan laki-laki. Ustadz Tengku Zulkarnain sudah sedang menikmati juga itu cerita saya ini. Tapi memang cerita agama mereka itu paling jelimet, susah ngikutinnya. Jadi jangan mengikuti orang yang buta tentang Tuhan dan sorga, karena keduanya akan masuk ke dalam lubang yang sama, tidak diketahui saudara-saudara. Kita dengarin lagi apa kata dia. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Tuhan, dijamin pasti mas. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan? Emang luar biasa Kristen itu. Ini mudah-mudahan dan kita dijamin pasti. Semua firman, semua kalau kita ungkap, apalagi ibadah cuman satu kali seminggu, nggak apa-apa. Yang penting hati kita lurus, pribadi kita lurus. Dan kalaupun nggak datang ke gereja, itu bukan sebuah kewajiban. Apalagi di dalam Islam itu nggak sholat, dosa. Nggak sholat sekali, nggak sholat maghrib. Itu ibarat orang yang kalau nggak sholat ini, hukumannya, dosanya, sama dengan orang yang bersenggama dengan ayah ibunya. Sekali, nggak sholat ini. Ini memang ajaran karang-mengarang. Orang yang nggak sholat maghrib sama dengan orang yang bersenggama dengan ayah dan ibunya. Jadi urusan senggama melulu. Tapi giliran supaya kita masuk surga, barang siapa yang merelakan selangkangannya pakai oleh Nabi Muhammad, maka dia akan dijamin pasti masuk surga.
Nggak ada jaminan kepastian di sana. Nggak ada jaminan kepastiannya. Bahkan Muhammad sendiri ketika ditanya oleh orang kafir Quraisy, ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen, apakah Muhammad kamu itu masuk surga nggak kamu? Dia tunggu seminggu dulu ayat baru turun wahyunya. Surat ke-54 ayat 9. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Bukan ayatnya. Maaf. Ayatnya bunyinya qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in ittabi' illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Jadi seminggu kemudian baru turun ayat, he Muhammad, katakan kepada mereka, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas diri saya sendiri. Ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Saya nggak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jadi Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya. Jangankan nasib pengikutnya. Dia bilang kepada anaknya, putrinya Fatimah, Fatimah, minta apa saja daripada aku akan memberikannya. Mintalah emas permata, aku berikan kepadamu. Tetapi tentang masuk surga, aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan apa yang terjadi atas kamu semua. Saudara-saudara, Fatimah putri Muhammad ini melahirkan 2 anak laki-laki, Hasan dan Husain. Tetapi tragis, dia mati digencet oleh Umar bin Khattab yang melakukan bersama dengan Abu Bakar. Mertua Muhammad itu mendorong pintu dan anak Muhammad yang bernama Fatimah itu mati kegencet pintu waktu perebutan kekuasaan. Mati. Istri dari Ali bin Abi Thalib ini. Anak Muhammad loh. Anak Nabi. Kok bisa masuk surga? Umar bin Khattab. Dua-duanya mertua Nabi itu. Muhammad mengatakan orang-orang yang terjamin di antara 40 orang yang terjamin masuk surga adalah istri Muhammad, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ditambah menjadi 40 orang yang dijamin surga. Semuanya ini adalah penjahat-penjahat semua di dalam merebut kekuasaan. Jahat semua, saudara-saudara. Masuk neraka semua. Masuk neraka semua. Kalau menurut Al-Quran, menurut hadisnya. Kenapa? Membunuh anak Nabi. Tetapi Nabi Muhammadnya sudah menjamin ketetapan 40 orang ini masuk surga. Tetapi setelah Muhammad meninggal, mereka membunuh sesama muslim. Bahkan Umar dan Abu Bakar membunuh Fatimah ini, digencet pakai pintu. Kebangetan.
Ya bukan kebangetan, emang agama itu agama jahat. Jahat, saudara-saudara. Apalagi Mahfud MD dengan Panji Gumilang itu enggak ini. Ya. Saudara-saudara, dalam Islam itu surga itu adalah neraka. Neraka itu juga ya surga. Ngapain saya masuk dan tetap menjadi orang Islam lagi sampai hari ini? Kalaupun kalian menyuruh saya, enggak maulah. Saya tetap enggak mau masuk surga Islam. Enggak bisa. Apa yang difirmankan si Olo SWT, sesembahan orang Islam dalam surat Maryam ayat 70, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka itu. Sudah tahu, dari sini Allah mengatakan dirinya tahu apa yang seharusnya dilakukan terhadap golongan manusia. Golongan pengikut pasti tidak lain mendapatkan surga, dan golongan yang bukan pengikut pasti mendapatkan neraka. Ini benar-benar sebab surga dibuat sebagai tempat kebahagiaan buat yang bertakwa, neraka tempat penyiksaan dan penghukuman atas mereka yang ingkar, yang tidak percaya. Apalagi Saifuddin Ibrahim itu sudah jadi provokator, benci Islam, benci Nabi Muhammad, benci agamanya. Lengkap sudah. Kemudian kita lanjutkan tadi ayat 70. Ayat 71-nya sekarang yang bunyinya begini, dan tidak ada seorang pun daripadamu yang tidak mendatangi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Apakah itu artinya Allah SWT telah melakukan hal yang seharusnya dia lakukan terhadap orang yang bertakwa? Membaca ayat ini kita menjadi ragu dibuatnya, sebab tidak ada dikatakan tidak seorang pun daripadamu wajib mendatangi neraka itu. Itu pasti, itu kepastian, sudah ketetapan Tuhan. Ini tentu saja tidak cocok dengan alur pikiran normal kita. Kita percaya bila seorang penyembah Allah SWT yang taat dan takwa, satu-satunya balasannya adalah surga, dan tidak perlu lagi mendatangi neraka. Ini kan aneh, saudara-saudara. Makanya saya harus menjelaskan ayat ini. Nah, kebingungan Ustadz, setiap ayat yang saya bahas selama ini selalu mereka ribut. Wah, Saifuddin Ibrahim kurang ajar, dia adalah penista agama. Ngomong penistaan melulu lo. Ya memang saya nggak takut lah. Apa takut? Ajaran buatan manusia seperti Muhammad itu nggak cocok dengan cara berpikir yang benar, logika yang benar. Ayat itu malah menegaskan tidak seorang pun yang akan masuk surga selain neraka. Coba lihat itu, Ustadz yang masih hidup, buka Al-Qur'annya, terjemahannya, kalau nggak ngerti bahasa Arab kan. Coba minta itu Ustadz Quraisy Shihab jelaskan pada saya ayat ini. Jadi termasuk semua orang yang takwa adalah tidak terkecuali sebagaimana dinyatakan di ayat 71 itu. Pasti masuk neraka.
Ayat 72, dan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat ke-19 ayat 70, 71, 72. Menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka. Ini adalah bukti kasat mata di mana orang-orang bertakwa pun harus masuk ke dalam neraka. Cukup jelas ayat itu. Mengingat para muslim bertakwa pula diselamatkan, itu katanya diselamatkan dari apa? Dari neraka. Nggak bisa ditentukan, saudara-saudara. Jika para muslim yang bertakwa tidak sampai masuk ke dalam neraka, sangat mubazir dan tidak pada tempatnya, Allah SWT menyelamatkan mereka, sekalipun alasannya adalah mereka hanya berkeliling di tepi neraka. Tapi tidak mendukung jawaban atas pernyataan mengapa harus diselamatkan. Kalau cuma jalan di pinggir-pinggir neraka gitu, ngapain kata diselamatkan? Berarti sudah masuk neraka dong. Logika kalimat itu. Mereka semua dalam neraka. Karena perkataan kemudian kami menyelamatkan yang ditujukan kepada para yang bertakwa. Maka keadaan mana sebenarnya tidak beda dengan para pengingkar alias para orang yang zalim itu. Kedua-duanya ada di dalam neraka. Sebagaimana dikatakan juga sang zalim, orang yang zalim, sedang berlutut di dalam neraka. Sama-sama berada dalam neraka, kemudian menyelamatkan orang yang bertakwa. Dan yang zalim dibiarkan dalam keadaan berlutut. Mereka mau menyelamatkan, mau mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa nggak masuk neraka. Lah ini ayat semua masuk neraka dulu. Baru diselamatkan yang bertakwa. Dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka. Dari mana kalian bisa membebaskan dirimu dari kalimat dan omonganmu itu kepada saya? Maka nggak dapat disangkal bahwa ternyata muslim yang bertakwa pun diselamatkan dalam keadaan yang sama, yaitu berlutut di dalam neraka. Perbedaannya hanya terletak pada keadaan di mana yang satu diselamatkan dan yang lainnya dibiarkan berlutut. Inilah poin yang pertama yang perlu kita renungkan dalam mengingat perkara ini bukanlah perkara sepele, bukan perkara main-main. Ini menyangkut masa depan setelah ajal menjemput manusia dan tawaran mengerikan dari si Allah SWT ini perlu diwaspadai secara seksama. Ya boleh saja kita mengatakan bahwa apa yang diajarkan Islam ini adalah ajaran membingungkan. Belum lagi kemarin itu membunuh cecak pahalanya 100 kali lipat. Poin yang kedua yang sama penting ialah banyaknya para muslim dan muslimah berusaha menyangkal situasi tidak menyenangkan atau malah seharusnya mengerikan ini dengan mencari-cari alasan demi menenteramkan hati mereka yang risau akan deklarasi mengerikan dari Allah SWT. Tetapi kita tidak bertujuan menjawab itu. Saya nggak perlu, biarin aja lah. Capek-capek saya harus menjelaskannya kepada Anda semua. Emang mengerikan, saudara-saudara. Mengerikan apa yang diajarkan Islam ini. Alasan-alasan mereka justru akan terdengar semakin aneh dan tidak masuk akal. Kalau diadu dengan logika saya, ya habislah. Lu mau profesor, doktor,
lalu menjelaskan kepada saya pakai hadis dan ayat-ayat yang lain. Saya cukup pegang ayat Maryam 70:71-72 yang sedang saya omongkan ini. Apalagi kaitannya dengan insan mau ginta. Sebagaimana sebagian muslim yang risau mencoba cari-cari ayat-ayat di sekitarnya akan menenteramkan hati pada janji-janji surga Allah SWT. Di dalam Quran ayat-ayatnya tentang janji-janji kehidupan surga itu digambarkan sedemikian rupa. Di surga dikatakan terdapat taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai khomar, sungai susu, sungai madu gitu. Susu dan madu dipenuhi pula dengan pepohonan-pepohonan surga yang buahnya tidak perlu dipanjat untuk memperolehnya, karena apabila musim datang, nggak ada musimnya, maaf, hanya menginginkan, maka pohon itu sendiri yang akan membungkuk agar buahnya mudah dijangkau dengan sekali ambil langsung makan. Mau apel, mau durian, langsung makan. Sudah ada yang membukakannya, gak perlu lagi dikupas. Itu cerita mereka dalam surga. Di surga itu dikatakan ada pasar tempat jual beli dan segala macam kesenangan lain yang belum pernah dinikmati ketika di dunia. Dan yang paling indah dari segala penawaran Allah SWT terhadap muslim adalah para bidadari yang jumlahnya 72 sosok yang ditawarkan sebagai istri surga mereka, para lelaki muslim. Ustadz ditanya, apakah istri kita nanti di surga itu, nanti akan menjadi ratu bidadari. Walaupun jadi ratu bidadari, wanita yang normal, hanya mau bersama dengan suaminya 24 jam. Masa dibagi dengan 72 bidadari, dan masing-masing hanya dapat kesempatan 23 menit. Hanya 23 menit dalam 24 jam itu. Satu bidadari. Kalau istri 4 berarti 72 bidadari ditambah 4. Jadi 76 bidadari. Yang subur 9. Yang subur istrinya 9. 72 tambah 9. Jadi berapa? 81 wanita tidur dengan yang subur. Nabi Muhammad punya 7 budak dengan 23 istri ditambah 72 bidadari, jadi Nabi Muhammad mendapat 102 bidadari. Sama dengan nomor guru saya di Zaitun itu 102. Nah, itu angka. Dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 54, demikianlah kami nikahkan mereka dengan para bidadari surga, dikawinkan dengan bidadari surga. Di surat Duhan ayat 54. Mereka diceritakan, mereka semua bermata jeli, artinya sangat indah, parasnya elok, tiada bandingan, kulitnya transparan, tidak hingga sumsum tulang mereka terlihat dengan jelas, maka sudah pasti mereka kerangka para bidadari itu pun luput dari pandangan mata. Kita bisa membayangkan jika para bidadari ini berjalan di hadapan kita secara akal sehat, kita akan melihat pemandangan yang sulit dibayangkan.
para kerangka berjalan, jumlah 72 sosok berjalan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Muslim dapat melukiskan kerangka-kerangka berjalan-jalan tersebut, tetapi juga terlihat sebagai sesuatu yang paling indah di mata mereka. Bagi saya gambaran ini sama seperti hantu berjalan. Tetapi di hadis yang lain bahwa wanita itu alisnya, pipinya, rambutnya bergelombang, bahunya, buah dadanya, itu diceritakan semua. Itu. Sedangkan manusia di dunia ini ada yang suka susunya gede, ada yang kecil, ada yang ya biasa saja. Ya menurut selera masing-masing. Apakah bentuk susu bidadari itu nanti sama atau bagaimana? Adapun fungsi bidadari itu bagi Muslim adalah melengkapi segala kesenangan yang ada. Jadi kesenangan fisik ada, kesenangan batin, kata halus dari kesenangan biologis pun ada pula. Dan tahukah Anda apa yang mereka kerjakan di surga, yaitu antara bidadari dan pria Muslim? Tentu saja mendapatkan teman tidur. Sejumlah 72 bidadari Nabi Muhammad, 102 eyang subur, 81 bidadari. Oma Irama, wah itu Oma Irama lebih jahat lagi itu orang. Dia waktu tahun 90-an itu mencari perawan itu bayar 3 juta sekali pakai. Oma Irama loh itu. Oma Irama. Maka kehidupannya nggak akan tentram. Kenapa kerjaannya seperti itu? Nah, satu-satunya tujuan untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini, olah SWT berupaya kesenangan seksual dengan jumlah yang cukup banyak, dan sudah pasti pula persetubuhan ala surga tidak henti-hentinya terjadi. Terus begitu saja. Jadi dipenuhi dengan kenikmatan surga itu. Keadaan ini dibenarkan oleh Muhammad melalui hadis-hadis yang menjelaskan keadaan itu. Muhammad berkata bahwa di surga setiap Muslim akan diberi kekuatan seksual dari 100 pria. Artinya jika ketika di dunia si pria banyak mampu melayani 1 wanita, maka di surga si pria Muslim akan dapat mampu melayani 100 wanita bidadari. Wah. Kekurangan jumlah ini akan ditutup oleh pelayan budak seks yang dijanjikan berjumlah 80.000 orang. Waduh, hebat ya. Bisa dibayangkan ketika nafsu si pria Muslim habis dibagi kepada 72 bidadari yang kemudian tetap perawan dan bentuknya 38 budak seks, maka jumlahnya menjadi 79.923 menuntut giliran. Wow. Tapi jangan khawatir, sebagian pria Muslim yang dicintai Allah, ia telah dijanjikan pemulihan kekuatan yang sangat cepat sehingga tidak perlu takut kehabisan tenaga dorongan seksual. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah hal nasilu ilayya tis'a ni'afi fil jannah faqala inna rajula la yasilu fil yaumi ila mi'atin idro'a mi'ati idra'. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seorang laki-laki dalam sehari akan berjima itu dengan 100 bidadari. Hadis rawahu Al-Bazzar, Musnad 3525, Abu Nuaim dalam Sifatul Jannah, hadis 169, At-Tabrani, As-Sagir. Dari banyaknya pelacur yang harus disetubuhi dan banyaknya para pengantri giliran, nggak pelak lagi di surga para pria muslim menghabiskan waktu menyetubuhi para bidadari dan budak seks mereka sepanjang waktu. Ini saya ngomong lengkap dulu ya. Dikatakan pula bahwa mereka hanya akan berhenti ketika mereka ingin makan. Nah loh, selesai makan, maka acara ritual seksual surga Islam akan dilanjutkan secara terus-menerus. Belum lagi dengan jumlah pria muslim yang naudzubillah banyaknya, sudah pasti gambaran surga tersebut dapat disamakan dengan situasi di dunia ini di suatu rumah bordil, di mana kamar-kamarnya dipenuhi pasangan-pasangan yang lagi mengadu syahwat. Saya bayangkan nanti Ma'ruf Amin. Tetapi nanti kembali muda lagi Ma'ruf Amin. Sudah mau 70, mau 80 tahun tuh Ma'ruf Amin itu. Sungguh suatu pemandangan erotis yang sangat membangkitkan selera kaum Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kita nggak tahu persis ya, tapi ini berdasarkan hadis, inna rajulu min ahli jannah ya'ti quwwatan mi'ata rajulin fil akli wa fi syarbi wa fi syahwati wal jima'. Sesungguhnya seorang laki-laki penduduk surga diberi kekuatan sebagaimana 100 lelaki dalam hal makan, minum, syahwat, dan jima. Syahwat itu bangkit semangat, jima itu langsung tubruk. Itu di hadis riwayat Ahmad 18509. Disahihkan oleh Al-Alban dalam Sahih Al-Mawarid. Andai 100 wanita digauli dalam sehari, maka tentu lelaki penghuni surga tersebut sangat sibuk. Demikian salah satu kesibukan penduduk surga sebagaimana dalam firman Allah, inna ashabil jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sungguh para penduduk surga itu kesibukan sangat menyenangkan. Surat Yasin ayat 55. Ibnu Mas'ud, Abbas, dan seterusnya menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka sibuk menggauli para perawan. Tafsir Ibnu Katsir. Sekarang mari kita sejenak berhenti, sejenak melukiskan kenikmatan-kenikmatan itu yang akan diperoleh para pria muslim. Wanita muslim tidak mendapat apa-apa karena nggak diceritakan, karena Muhammad asik menceritakan tentang lelaki dan surga. Sahih Muslim 5049 telah menceritakan kepada kami, Ismail mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangkan nafsu. Terlepas dari apa motif dan konteks perkataan Muhammad, kita tidak melihat adanya sesuatu yang berlawanan. Masa kan bisa begitu? Sebenarnya sih tidak berlawanan. Tentu saja hal itu berdasarkan
sejalan dengan penggambaran surga ala Quran dan ala Muhammad tentang istri-istri bidadari tadi. Nah, saudara-saudara, banyak sekali hadisnya itu yang berkaitan dengan surga dan neraka ini. Mungkin buru-buru menyimpulkan bahwa ada inkonsistensi ucapan Muhammad dengan yang sebelumnya, padahal tidak semuanya harus selaras dengan tujuan pertama Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam 70 ayat 71 sudah menjelaskan misi apa yang dibawa Allah, yaitu memasukkan manusia ke dalam neraka. Dan ucapan hadis Muhammad atas berbagai fungsi penegasan terhadap statement apa yang dikatakan di dalam Al-Quran untuk melengkapi keterangan surga yang dijanjikan Allah SWT dengan perangkat bidadarinya yang dipenuhi oleh hawa nafsu syahwat pria muslim. Jadi tanpa sadar Muhammad sebenarnya sepenuhnya dikendalikan oleh satu kekuatan untuk menjelaskan bahwa penggambaran surga seksual tersebut sungguh adalah perwujudan dari neraka itu sendiri. Jadi boleh dikatakan surga ya neraka ya surga. Sekarang, apakah Anda masih belum menangkap maksudnya? Islam itu adalah masuk neraka, Islam yang masuk surga. Membuat suatu penggambaran untuk mengelabui muslim dengan penggambaran palsu berupa kesenangan-kesenangan seksual di surga. Kalau tidak demikian, muslim akan lari meninggalkan Islam ketika membaca deklarasi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun kecuali mereka yang teramat bodoh mau masuk neraka. Untuk itulah Allah SWT perlu meninabobokan muslim dan membuat mereka terlena oleh bujuk rayu kenikmatan seksual surga. Kemudian agar muslim tahu tentang penggambaran Allah tadi, maka Muhammad menambahkan keterangan baru dengan surga yang dipenuhi nafsu syahwat para muslim, tapi dengan keterustangan yang mengatakan itu juga ya neraka juga. Saya yang gak maulah kemaluan tegang 70 tahun, nggak berhenti-berhenti. Bidadari gantian. Habis basah lagi, cuci lagi, jadi perawan lagi. Jadi bayangkan, itu baru satu orang loh. Itu baru satu orang. Kalau sekarang, muslim itu jumlahnya 1,5 miliar. Jadi surga itu penuh, licin sekali. Jadi hati-hati jalannya, kepleset. Jadi dengan menggunakan alur cerita di atas, kita simpulkan sebenarnya surga Islam sesungguhnya neraka. Dan pernyataan ini sejatinya malah mendukung fungsi dari Quran surat 19 ayat 70 sampai 72. Siapa yang mau melakukan seperti itu, saudara-saudara? Ini hari ini saya bicara lengkap tentang surga muslim itu. Baru selengkapnya. Ini cerita konyol semuanya. Terima kasih saudara-saudara. Sudah berapa lama? Sudah 66 menit apa? Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Jangan lupa bantu pelayanan penginjilan saya di Indonesia. Karena saya tetap menginjil di Indonesia. Mereka sekarang sudah silent ministry yang menginjil kemana-mana. Saya obok-obok di langit. Ya, saya obok-obok di langit. Anda semua mendoakannya. Terima kasih. Muslim sejati adalah Muslim yang selalu dengar channel Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memberkati. Oke,
saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dengar tadi bagaimana tulisan dari surat terbuka yang sudah disampaikan tadinya, yang sudah dibacakan para paragrafnya dan sebagainya. Apa pandangan kalian? Tulis komentar kalian tentang video ini. Apa pendapatmu, dan tuliskan pendapatmu. Jika kalian sudah dengar video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kita lainnya, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Dan juga tekan tombol subscribe dan bergabung menjadi bagian dari gereja YouTube. Dan bunyikan loncengnya, notifikasi, supaya kamu bisa tidak ketinggalan informasi dari channel gereja YouTube. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, dan makin lama makin cinta dengan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.